Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Nah, bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anakku yang hebat, sebelum belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita sampai di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sub tema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan pembelajaran keempat, membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Ya. Sekarang apa-apa kosakata. Nah, maka dari itu kita harus rajin-rajin banyak membaca supaya kita mendapatkan banyak kosakata yang baru. Nah, kalau kita banyak membaca, mendapatkan kosakata baru, cari tahu artinya itu apa. Di mana? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Atau boleh bertanya kepada orang yang tahu, misalnya orang tua atau guru kalian ya. Nah, maka dari itu membuat laporan itu menggunakan kosakata, perlu banyak kosakata. Nah, memperbanyak kosakata itu dengan cara apa? Yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menandai kosakata yang baru, mencari artinya dan mencoba menggunakannya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, ini dia contoh teks laporan sederhana. Teks yang mendeskripsikan secara sederhana meliputi wujud, bagian, klasifikasi, dan fungsi tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan. Contoh, kira-kira ini teks laporan tentang apa ya? Ayam adalah hewan berkaki 2, mempunyai sayap, tetapi ayam tidak bisa terbang seperti burung. Makanannya adalah biji-bijian dan serangga kecil. Ayam bertelur untuk melanjutkan keturunannya. Bahas tentang apa ini? Oh iya, bahas tentang ayam ya. Laporan tentang ayam. Nah, selanjutnya kita amati gambar ya. Amati dulu gambarnya ya. Itu ada yang sedang membersihkan kaca, bapak sedang menguras bak mandi, Dayu sedang mengepel, ibu sedang menyapu, membersihkan atap. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Jawabannya apa? Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah, mulai dari jendela ya adik Dayu, bak mandi ayah, lantai Dayu, dan atap rumah itu ibu. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, didapatkan seperti ini contohnya. Cara menjaga kebersihan rumah. Cara menjaga kebersihan rumah, lantai disapu dan dipel secara rutin. Langit-langit dan atap rumah harus dibersihkan dari sarang laba-laba. Kamar tidur juga harus dibersihkan dan dirapikan. Jika ada pakaian yang kotor, maka diletakkan pada tempatnya dan harus segera dicuci. Untuk kamar mandi harus dikuras secara teratur agar terhindar dari sarang nyamuk. Itu contoh laporan sederhana tentang cara menjaga kebersihan rumah. Nah, manfaat dari kerjasama itu sendiri apa ya? Ya, sekarang kerjasama yang tadi keluarga Dayu lakukan itu kerjasama ya, dilakukan bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintahan dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. 2. Kira-kira apakah manfaat kerjasama? Ya, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Ya, itu adalah manfaat dari kerjasama ya.
pekerjaan yang berat lebih ringan ya, menunjukkan rasa kebersamaan, kemudian rasa peduli ya. Terus bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman atau perbedaan? Misalnya teman kita ada yang berbeda agama, ada yang agama Islam, Kristen, Hindu ya, bagaimana kita bekerja samanya? Nah, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Ya, kita menghargai mereka. Ya, meskipun kita Islam, ada yang Kristen teman kita menghargai. Begitu juga dengan teman kita, menghargai kita. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini, kerjasama ya. Tadi kita bahas lagi, merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dengan bekerja sama, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Nah, kerjasama sendiri itu dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Kalian bisa melihat di situ adalah ada kerjasama antar siswa di suatu sekolah ya. Ada yang menyiram pohon, menanam, dan membuat lubang. Ada yang mengarahkan bu gurunya ya. Itu kan terlihat kompak sekali. Nah, anak-anakku yang hebat, baiklah sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang kerjasama dan membuat laporan sederhana ya. Terus semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.